Shalom semuanya. Ya, kita masuk dalam bulan yang baru. Om dikasih tema tentang Don't stay AFK, away from keywords. Ya. Sebelumnya ada yang tahu istilah ini, AFK ini? Hah? Apa? Steve tahu kan? Hah? Kok senyum-senyum? Siapa yang di sini suka main game? Ya, angkat tangan jujur, tak apa, tidak dihukum. Tahu istilah ini? Hah? Biasa ini sering digunakan game-game kayak Mobile Legends, terus yang mainnya biasanya perang-perang tim itu ya. Kalau dulu dipakai buat medsos, ya kalau dalam bahasanya sebenarnya bukan keywords tapi keyboard, tapi diganti keywords karena kita bicara tentang jangan menjauh dari firman-Nya. Ya. Nah, coba kita baca dulu firman Tuhan ini. Kita Filipi 3 ayat 12 sampai 14, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, dari bulan yang lalu kita bicara tentang battle ya, battle in comfort zone. Hari ini kita bicara tentang don't stay AFK. Ya. Kenapa kita diberitahu supaya jangan menjauh dari firman-Nya? Ya. Karena ketika kita sedang melakukan peperangan, ya kemarin Tante sempat memberikan satu firman yang bagus bahwa peperangan kita ini adalah diri kita sendiri. Nah, iblis itu menghancurkan kita itu bukan dari luar, tapi dia menghancurkan kita ini dengan menghancurkan yang dinamakan pikiranmu, dirusak supaya engkau kehilangan keselamatan. Karena di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa keselamatan, tujuan akhir keselamatan kita adalah keselamatan jiwa. Maka begitu pentingnya kita ini terus mau membaharui akal budi kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang jangan menjauh dari firman-Nya. Ya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Yang pertama, Anda harus berjuang sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam mengejar keserupaan dalam Kristus Yesus. Saya kasih gambar orang manjat gunung, daki gunung. Orang daki gunung itu perlu latihan. Nah, bisa orang tanpa persiapan, tanpa latihan dia mendaki gunung, tidak bisa. Dan ketika orang sudah mau mendaki gunung, dia harus mau yang namanya berjuang di situ, mengerahkan seluruh tenaga, daya, upayanya untuk dia terus bisa naik sampai ke puncak. Lah, kita di dalam Tuhan itu sama. Kalau Anda dan saya tidak mengejar atau berusaha sungguh-sungguh mengejar apa? Keserupaan dalam Kristus Yesus. Ini bicara apa? Bukan bicara tentang wajahmu jadi serupa dengan Yesus. Tidak. Tapi bicara tentang pikiranmu, jiwamu, rohmu itu selaras dengan Tuhan. Nah, makanya kita ini untuk bisa mencapai itu, ya harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau nggak berusaha sungguh-sungguh nggak bisa. Seringkali banyak orang itu kenapa pada akhirnya berhenti atau menjauh daripada Tuhan atau dari kebenaran firman-Nya? Karena dia tidak mau berjuang sungguh-sungguh, nggak mau berusaha sungguh-sungguh. Pada akhirnya
dia menyerah. Coba orang kalau mendaki gunung ini, dia nggak mau berusaha sungguh-sungguh, akhirnya bisa jadi kalau udah di tengah jalan bisa mati, balik sudah susah, nafas sudah habis. Makanya banyak orang kadang-kadang mati ketika mendaki gunung. Kenapa? Ya karena tidak kuat nafasnya, kedinginan mungkin, ya, atau dia sudah tidak ada tenaga. Makanya kita di dalam Tuhan tuh, kalau kamu nggak mau sungguh-sungguh, akhirnya mengalami yang namanya kematian rohani. Ya. Dalam Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan begini, yang ku kehendaki, ya, ini ayat 10 ya, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Anda perhatikan ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi berusaha sungguh-sungguh untuk serupa dengan Dia, dengan Yesus itu mesti pertama kali diperlukan yang namanya Anda itu mesti mengenal. Maka ada istilah berkata begini, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda nggak kenal Dia dengan benar, maka Anda tidak akan mau mengasihi. Nah, yang kedua dikatakan kuasa kebangkitannya di sini. Kebangkitannya tentang apa? Bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Dia nebus dosa kita, Dia mati bagi dosa kita, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Nah, Yesus ngomong begini, nanti kamu pun juga akan mengalami kebangkitan daripada kematian. Jadi pertama yang dikehendaki apa? Mengenal Dia. Kenal. Anda mesti belajar mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, bahwa nanti aku juga akan dibangkitkan. Bahwa aku nih loh dibangkitkan. Ya, sekarang Anda juga dibangkitkan dari apa? Kematian karena dosa, rohmu dibangkitkan, dihidupkan, diberi hidup yang baru. Nah, ini Anda mesti mengenal. Karena kalau Anda tidak kenal kuasa kebangkitannya, Anda nggak kenal Dia. Ya. Nah, setelah Anda tahu bahwa aku ini sudah dibangkitkan, aku sudah diberi terang, diberi hidup, Tuhan ngomong begini, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ini loh, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kalau orang sudah mengerti akan mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, maka di situ dia akan berani untuk bersekutu dalam penderitaan. Nah, seringkali banyak orang kenapa nggak berani bersekutu dalam penderitaannya? Apa sedikit sensitif, kecewa. Dengan orang tua berontak, nggak mau bersekutu dalam penderitaan. Dalam hal-hal yang lain, coba Anda perhatikan dalam hidupmu, baca firman aja nggak bisa, nggak mau. Berdoa males. Kegiatan-kegiatan ibadah yang untuk membangun kehidupan rohani kita tak pernah datang. Nah, terus Anda gimana mau mengenal? Terus bersekutu dalam penderitaan. Nah, ini yang jadi problemnya orang Kristen begini. Nah, kalau kita sudah bicara tentang bersekutu dalam penderitaan, ini bicara tentang apa? Kedewasaan, dewasa. Orang dewasa itu pasti mau menderita karena dia tahu penderitaannya ini. Misalnya dia bekerja, menderita, tapi dia tahu itu untuk menghidupi. Anda ini kalau nggak mau jadi dewasa di dalam kekristenan, dalam imanmu, Anda nggak akan mau bersekutu dalam penderitaan. Jadi anak-anak terus. Nah, kalau Anda anak-anak terus, maka terjadi apa? Anda nggak pernah mau serupa dengan Yesus.
Yang terjadi apa? Anda akan mundur jauh. Makanya banyak orang Kristen pada akhirnya ketika dia mengalami penderitaan seringkali apa? Menjauh, bukan mendekat. Maka peperangan kita itu dari mana? Di mana? Di dalam diri kita. Apa kamu mau dewasa enggak? Seringkali banyak orang Kristen nggak mau dewasa. Ya. Nah, kita ini mesti harus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Jangan hanya jadi orang yang, kadang-kadang saya lihat orang itu tidak mau dewasa, menderita sedikit ngomel, jauh sedikit sungut-sungut. Jadi melakukan segala sesuatu seringkali mengeluh. Kenapa? Karena nggak dewasa, nggak ngerti bahwa aku tuh dulu mati loh harusnya. Upah dosa ialah maut loh. Sekarang ketika aku terima Yesus, aku terima kebangkitannya. Nah, ini yang kita sebagai anak Tuhan itu harus tahu. Nah, seringkali kenapa orang berhenti berusaha? Karena takut dengan penderitaannya, nggak mau berubah. Berubah itu menderita loh. Coba hari ini kalau hidupmu yang pikirannya suka berontak, hidupmu suka berontak, untuk belajar tunduk itu sakit. Maka seringkali kalau Om lihat orang kalau sudah suka ngeyel, waduh ini pemberontakannya kuat. Ya harus belajar tunduk. Kalau tidak tunduk tidak bisa. Dan di dalam kekristenan, ketundukan itu number one, nomor satu. Yesus itu belajar apa? Tunduk. Makanya Anda dan saya di dalam pelayanan pun, kalau Anda yang melayani koordinator, apa yang Anda lakukan itu cuma hanya sekedarnya saja, ya, Anda tuh udah nggak benar. Anda mesti lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, ini yang menderita. Yesus waktu nebus dosa kita kan nggak sekedar, yang penting kan aku mati. Enggak. Dari pertama dia lahir, ketika dia bertumbuh, dia bisa mulai bergerak, berpikir semua. Dia rela menderita, dia jaga hidupnya. Ini makanya bersekutu dengan penderitaannya itu begitu. Dia maksimalkan hidupnya sampai nanti kematian dia mempersembahkan yang terbaik. Nah, banyak orang Kristen kan seringkali kita apalagi kan tidak begitu. Dan kadang kalau saya lihat harus dimarahi dulu baru wah bangkit, waduh. Sampai kapan? Anda tidak berusaha sungguh-sungguh untuk hal rohani. Ya. Kalau Anda tidak mau berusaha sungguh-sungguh, terus apa yang Anda mau cari? Ya, ketika kita berusaha sungguh-sungguh apa? Untuk mengarahkan diri. Saya kasih gambar ini sekarang, ya ini. Posisi di sini sekarang kita ini. Anda mau kemana? Ke masa depan atau ke masa lalu? Ini pilihan. Jadi ini satu tindakan aktif yang harus diusahakan untuk tetap di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Jadi Anda berusaha sungguh-sungguh itu bukan hanya sekedar Anda yang penting jadi orang sendak. Anda berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Yesus. Artinya gini, Anda mesti mau mengarahkan dirimu kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus itu jadi satu figur teladan dalam hidupmu, di mana kamu lihat Yesus yang berjuang untuk kita. Dia rela menderita,
Nah, disitulah kita juga mau mempersenjatai pikiran kita bahwa aku juga rela menderita demi Yesus. Tapi bukan karena dosa. Kamu menderita karena kamu mau benar. Seringkali kita tidak mau menderita karena benar. Kita kadang-kadang waktu ketika tahu penderitaan itu mundur. Ya. Di dalam ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Melupakan, jadi tidak lagi tengok masa lalu, mulai mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya ini, melupakan di sini itu bukan dulu, tapi ya Tuhan, aku tak bereskan. Kalau Anda masih ada yang sakit hati, bereskan. Aku mau ngampuni. Nah sekarang apa? Aku mau mengarahkan diriku kepada Yesus. Jadi ketika Anda bisa mengarahkan dirimu kepada Yesus, maka disitulah Anda itu akan rela menderita. Makanya saya katakan, yang di hadapanmu itu siapa? Yesus Kristus atau dunia? Pilihan. Sekarang yang di hadapanmu siapa? Kamu mau mengarahkan dirimu kepada siapa? Oh, saya mau mengarahkan diri kepada Yesus. Pertanyaannya, kalau kamu mengarahkan diri kepada Yesus, kamu mengerjakan tidak keselamatanmu? Kadang-kadang ada orang untuk hal-hal dunia dia rela berkorban. Tapi ketika untuk Tuhan, apakah kamu rela berusaha berkorban di situ? Jadi apa yang kamu mengarahkan dirimu itu kepada siapa? Di dalam Matius dikatakan bahwa kamu nggak bisa ngabdi dua tuan, Mamon atau Allah. Kamu mesti pilih salah satu. Kalau enggak, kamu nanti akan setia kepada yang satu, mengabaikan yang lain. Nah sekarang pertanyaannya, di hadapanmu tuh, yang kamu mengarahkan dirimu di hadapan tuh, di hadapannya siapa? Di hadapanmu tuh ada siapa? Yesus apa dunia? Ini yang kamu mesti pertanyakan. Kita tuh mesti pertanyakan sama dirimu. Kalau kamu berkata gini, saya menghadapkan diri saya, di hadapan saya itu Yesus. Sekarang gini, kamu berusaha enggak? Salah satu contoh, konsisten enggak kamu dalam hal membaca firman, merenungkan firman? Kalau memang kamu mengarahkan dirimu kepada Yesus, di hadapanmu itu, kepada apa yang di hadapanku itu siapa? Yesus atau dunia? Istilah ini, Yesus atau HP gitu. Yesus atau yang lain, atau pacar, atau Yesus atau yang lain. Nah ini, kamu nih mengarahkan dirimu di hadapanmu itu siapa? Nah kalau kamu berkata gini, kalau di hadapanmu dunia, ya kamu akan berusaha sungguh-sungguh meraih dunia, nggak akan pernah mau meraih Yesus. Jadi omong kosong. Kalau orang ngomong, oh aku berusaha sungguh, apa yang kamu mau raih? Di hadapanmu itu siapa? Nah ini yang kita, Anda dan saya itu juga harus renungkan baik-baik. Ya, istimewa kalau Anda ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Coba direnungkan, di hadapanmu itu siapa? Yesus kah atau dunia? Apalagi nanti kalau Anda diperhadapkan dengan, kalau Anda hari ini sekolah saja, kadang-kadang saya lihat dalam hal-hal tertentu, saya nggak pernah lihat anak youth itu aktif di dalam misalnya kelas, kayak kita ngatain kelas keselamatan. Saya lihat enggak
ada rasa ingin, wah aku mau belajar gitu. Pertanyaannya, kamu tuh di hadapanmu siapa? Kalau kamu memang Yesus, kamu akan belajar. Wah, aku mesti belajar. Jadi kita ini mesti tahu dalam baca firman konsisten setiap hari. Coba di sini yang tidak setiap hari baca firman, yang tidak setiap hari, angkat tangan coba. Yang tidak setiap hari lah, 1, 2, 3. Ayo jujur, tidak apa-apa. Tuhan menghargai itu. Saya menghargai kejujuranmu. Nah, sekarang kita mesti tahu gitu loh. Dalam dirimu itu mesti tahu gitu. Orang kalau dalam kondisi perang, dia nggak tahu kalau dirinya perang, bisa mati loh. Seringkali kenapa orang itu tidak berjaga-jaga waspada? Karena dia nggak tahu dirinya perang. Nah sekarang kita ini juga mesti tahu, aku nih apa yang aku mau arahkan gitu. Di hadapanku tuh siapa? Yesus atau yang lain? Gitu. Ya. Sehingga ketika Anda mengarahkan dirimu kepada Yesus, kalau kepada Yesus, maka Anda akan memiliki harapan kekal. Saya kasih gambar di sini. Satu tanaman yang di dalam hub. Muncul satu harapan kekal. Nah, harapan kekal ini yang membuat seseorang itu mau berjuang, mau berjerih lelah karena ada janji kekal. Istilahnya begini loh, saya ngomong. Ini yang namanya langit yang baru, bumi yang baru, surga. Anda walaupun masih muda itu harus mempersiapkan diri. Aku tuh mau ke surga. Sehingga ketika Anda itu mempersiapkan diri mau ke sana, ketika Anda percaya Yesus, Anda tuh berjuang. Untuk apa? Benar. Untuk bisa belajar bagaimana aku mengenal Yesus dengan benar. Mau berubah. Tapi kalau orang nggak memiliki yang namanya harapan kekal, waduh ini susah. Makanya Paulus ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia berlari-lari. Berlari-lari itu artinya, waduh dia tuh apa ya, ngotot. Anda tahu ngotot enggak? Orang Jawa bilang ngotot itu apa ya? Maksa. Memaksa dirinya untuk supaya aku tuh sampai tujuan, untuk memperoleh hadiah. Jadi Paulus itu berjuang keras. Kenapa? Karena dia bisa melihat akan janji kekal itu. Lah Anda dan saya ini pertanyaannya bisa lihat dah. Apa yang ada di hadapanmu sekarang ini loh. Apakah kamu ini berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, sehingga Kristus ini terus ada di hadapanmu. Kamu mengarahkan dirimu, ini loh figurku Yesus, aku mesti bisa serupa dengan Yesus. Sepikir, seperasaan, setujuan, seroh. Jadi kalau orang itu sinyalnya itu sama gitu loh, nyampe gitu. Ya kalau kita ngomong soal misalnya WiFi, passwordnya itu sama, username-nya sama, jadi connect gitu loh. Seringkali kita nggak connect. Kenapa nggak connect? Ya karena kita nggak mau berusaha sungguh-sungguh. Sehingga yang waktu kita nggak berusaha sungguh-sungguh, mengarahkan dirinya itu nggak di hadapannya Yesus. Di hadapan kita bukan Yesus tapi yang lain. Makanya nggak heran banyak orang akhirnya mundur.
Hanya orang pada akhirnya tidak mau berjuang lagi. Karena apa? Karena ketika orang itu mau mengarahkan diri itu, waduh, sakit, menderita. Padahal ketika kita berani mengarahkan diri kita, nanti Anda akan bisa melihat pengharapan itu. Wow, Yesus itu luar biasa ya. Ada kemuliaan, ada janji, ada sorga. Nanti suatu ketika aku mau ke sana. Nah, itu yang kita ini harapkan. Kadang-kadang saya bertanya sama diri saya, apa toh esensi orang hidup? Kamu hidup untuk apa toh? Sekolah pinter, oke. Kalau kamu kena stroke di batang otakmu, lupa semua. Di Salatiga pernah diceritain, profesor kena stroke, lupa semua. Apa toh? Kamu hidup untuk apa? Cari kekayaan, terus bisa punya segala-galanya. Puaskah engkau? Tidak. Buktinya banyak orang kaya bunuh diri. Nggak puas. Untuk apa tuh kamu hidup? Bukan berarti kamu nggak boleh sukses, boleh sukses. Tapi setelah kamu mendapatkan itu untuk apa? Kamu mesti punya harapan kekal di sini loh. Ini Anda harus punya. Bahwa aku ini hidupku tuh untuk mempersiapkan kematianku. Setelah kematian nanti aku memperoleh hidup kekal, surga. Nanti aku setelah mati ini loh, aku masuk surga. Nah itu loh. Jangan Anda mikirnya tuh, wah aku masih muda pokoknya. Waduh, Anda gak mempersiapkan diri. Jangan Anda berpikir nanti bertobat. Anda kalau tidak bertobat sekarang atau bilang nanti, sulit, semakin sulit, semakin dosa ngikat hidupmu, semakin sulit kamu bertobat. Coba contohnya orang rokok ya. Ini contoh orang rokok. Janji laki-laki sama perempuan kalau yang perokok gini, lagi pacaran ngomong gini, nanti kalau kita sudah nikah, aku berhenti ngerokok. Sudah nikah, rokoknya balbul-balbul. Nanti janji lagi, nanti kalau sudah punya anak, aku berhenti ngerokok. Punya anak, berhenti 1 bulan, setelah itu lagi. Nanti kalau anak kedua, berhenti ngerokok. Kapan berhentinya? Kenapa? Karena udah terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur diikat terus, terlanjur. Jadi untuk berhenti itu susah. Makanya saya katakan, kalau Anda mau bertobat, tuh bertobat sekarang. Jangan nunggu nanti. Nunggu nanti semakin sulit. Mumpung Anda masih belum punya keluarga, belum punya beban hidup. Beban hidupmu paling kan ya hidupmu, paling orang tua. Kamu belum punya anak, belum punya suami, belum punya istri. Kalau udah punya semua, wah tambah pusing, sulit bertobat. Coba Anda persiapkan dirimu gitu loh. Arahkan dirimu dengan yang ada di hadapanmu. Siapa? Yesus. Ya arahkan sama Yesus. Jangan Anda main game, main medsos. Coba arahkan, karena kamu memiliki harapan kekal. Paulus ngomong, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini loh hadiah kekal itu loh, yang namanya janji kekal. Nah, kita ini harus berjuang. Kalau tidak berjuang sekarang, kamu berjuang kapan? Nanti kalau saya sudah kerja. Coba lo tanya yang sudah kerja siapa, coba angkat tangan. Ya angkat tangan yang sudah kerja yuk. Kata saya tanya sama kamu, lebih susah mana? Hah? Berjuang dalam rohani sudah kerja, sebelum kerja itu susah mana? Hah? Sudah kerja, coba itu susah mana? Susah kerja. Apalagi sudah kerja? Kata, nah dong Meli sama kita, susah mana? Jangan Anda berpikir tuh nanti. Benar.
semakin susah. Jangan ada oh saya sibuk sekolah. Saya tanya, kerja sama sekolah sibuk mana? Capek mana? Setuju sama bilangnya tadi, dia itu setuju? Setuju ya? Makanya Anda kalau nggak berjuang sekarang, mau kapan? Tunggu, nanti kalau udah kerja, saya pastikan Anda tidak akan pernah melangkah. Kamu sekolah itu urusannya apa? Sekolah. Tanggung jawabmu sekolah, beda. Coba sekarang ini Anda kerja suruh milih Tuhan atau kerja, sulit enggak? Jujur itu sulit tuh, sulit enggak Bella? Itu Meli sulit enggak? Lebih sulit mana? Kerja atau sebelum kerja? Pasti sudah kerja itu lebih sulit. Nah, Anda kalau nggak mau ngelatih dirimu sekarang, mengarahkan dirimu, nggak mau berjuang sungguh-sungguh sekarang, nggak bisa. Nunggu nanti kalau udah kawin, tambah, nggak bisa. Halo? Anak muda mau berjuang, mumpung Anda itu masih bisa, coba Anda berjuang, baca firman konsisten. Apalagi doa konsisten. Coba Anda ikut, ada di sini ada kelas keselamatan, ada PA. Ikut di sini, habisnya ada doa malam. Coba ikut, jangan habisin waktumu hanya ya oke lah kamu kumpul-kumpul sesekali. Tapi coba habiskan waktumu tuh dilatih dirimu. Nanti kalau Anda mengalami kondisi yang paling sulit, Anda punya kekuatan untuk berjuang di situ. Saya banyak nemu ya orang-orang yang udah kaya raya, satu titik dia mengalami masalah yang dimana uang tidak bisa menyelesaikan. Yang dia cari apa? Bunuh diri. Karena apa? Hampa. Anda masih muda, masih bisa punya kekuatan, coba berjuang. Kadang-kadang saya dapetin orang nggak mau berjuang, dan pelayanan nggak mau berjuang. Pokoknya saya aktif jalan. Kalau Anda nggak berjuang, Anda nggak memiliki di sini, Anda rugi nanti. Ya. Kayak Om itu ketika Om masih muda itu sudah belajar di situ. Hari ini Om lihat teman-teman Om yang tidak mau berjuang. Hari ini untuk mau sungguh-sungguh tambah susah. Ya. Coba kita baca yang hijau di atas 1 Timotius 4 ayat 10, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dikatakan berjerih payah dan berjuang. Karena apa? Menaruh pengharapan. Kalau Anda nggak punya pengharapan, nggak bisa. Makanya pengharapan itu apa? Dunia, kalau dunia kan bicara tentang sukses, kaya, apalagi bahagia, uang, banyak teman, macam-macam. Hal-hal dunia, mungkin kekayaan. Tapi kalau Yesus, Anda menaruh pengharapan pada Yesus, itu hidup kekal.
Sorga yang nanti kelak Anda akan nikmati yang namanya kebahagiaan itu yang selama-lamanya. Itu namanya kebangkitan dari antara orang mati. Engkau akan nanti memakai tubuh kemuliaan, yang dimana tubuh itu, waduh, itu tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada namanya tangisan lagi, hidupnya bahagia penuh damai. Tapi itu nanti. Dan sekarang Anda menaruh pengharapan itu di mana? Ada orang menaruh pengharapannya dunia, aku mau sukses, mau kaya. Ya Tuhan nanti. Tuhan nanti, yang penting sekarang aku sukses dulu. Setelah aku sukses, aku cari Tuhan. Saya pastikan tidak akan pernah cari Tuhan, karena kalau orang udah sukses, udah kaya, itu hatinya udah terikat di situ. Tapi kalau kamu cari Tuhan, Tuhan tuh janji Dia akan tuntun langkahmu. Untuk apa? Untuk supaya hidupmu ini jadi berkat. Bukan diberkati, jadi berkat. Jadi berkat artinya apa? Berarti hidupmu diberkati. Maka Tuhan tuntun langkahmu untuk jadi berkat dimanapun kamu berada. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Nah sekarang itu pilihan. Kalau kamu kerja kesuksesan, kamu kan tidak jadi berkat. Kamu untuk dirimu, me, aku. Sehingga kamu korbankan semuanya demi aku. Tapi kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, punya pengharapannya kekal Yesus Kristus, bahwa suatu ketika nanti aku mau mencapai itu semua, maka kamu akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana kamu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kamu bisa nurut sama Tuhan. Sehingga ketika kamu nurut, Tuhan tuntun kamu, sehingga dalam dunia ini kamu bisa jadi berkat. Halo? Nah ini loh, orang kalau dia menaruh pengharapannya kepada Allah yang gitu, dia akan berjeripaya, berjuang bagaimana supaya hidupku tuh bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidupku tuh bisa taat kepada Yesus pada perintah-perintahnya, supaya Tuhan menuntun setiap langkahku, sehingga pada akhirnya aku jadi berkat. Makanya dikatakan Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, takut akan Dia. Dia memberitahukan perjanjian-janjiannya. Dikatakan Dia akan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Dan Tuhan ngomong gini, kamu dipanggil untuk jadi berkat, untuk menghasilkan buah. Nah, sekarang Anda pilih yang mana? Itu pilihan. Jadi tanpa memiliki pengharapan kekal untuk memperoleh janji, hadiah kekal, maka kita tidak akan pernah mau tetap setia bertekun di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalamnya ada penderitaan. Coba Anda kalau nanam pohon, misalnya buah mangga Anda tanam, untuk tumbuh itu kan akarnya kan harus nancep ke bawah cari air. Betul nggak? Harus mau dikasih pupuk. Jadi untuk tumbuh pohon itu, untuk tumbuh itu penderitaan. Kalau Anda lihat kemarin ada film tentang Elang atau Raja Wali itu, ketika dia udah umur berapa itu, 40 apa 60 saya lupa itu. Apa yang terjadi? Untuk bisa hidup lagi, dia harus cabuti bulunya, dia harus patahkan paruhnya, dia harus naik ke atas gunung batu di atas. Padahal dia terbang sudah kesulitan. Kenapa? Dia ingin memperoleh hidup. Ya hari ini Anda juga, kalau Anda ingin memperoleh hidup kekal, ya Anda harus mau mematikan dagingmu. Waduh, ini berjeripayah, sakit. Menyelaraskan pikiranmu dengan Tuhan, wah sakit lagi itu. Semuanya penderitaan, saya pastikan penderitaan. Penderitaannya bukan miskin, bukan gak punya apa-apa. Justru Tuhan mau nuntun Anda jadi berkat. Bisa jadi Anda dibuat sukses, tapi di situ Anda harus mau matikan terus. Waduh, sakit di situ. Ya, karakter, kondisi hatimu, jiwamu, pikiranmu diubah semuanya sama Tuhan.
Nah, ini yang sulit. Nah, banyak orang itu mundur. Udahlah, enggak usah Tuhan-Tuhanan. Aku mau percaya Yesus sungguh-sungguh kok ditindas. Yesus juga ditindas. Loh, dia Allah ditindas, diludahi, difitnah. Tapi dia tetap mau stay. Nah, sekarang Anda mau nggak tetap setia, bertekun di dalam Kristus? Makanya dikatakan dalam Roma 5 itu, dalam pada itu kamu mesti bermegah di dalam penderitaan. Karena di dalam penderitaan ada ketekunan. Di dalam ketekunan ada tahan uji. Dan tahan uji ada pengharapan. Nah, itu yang kita juga harus mau. Makanya Anda coba yuk, yang terikat dengan apa, misalnya Anda terikat dengan handphone, coba kurangi gitu loh. Bukan berarti tidak boleh, kurangi gitu. Kalau biasanya satu hari 10 jam misalnya, apa 8 jam, 6 jam, coba 1 jam jalan dah. Memang susah, tapi berjuang. Coba waktu yang ada coba digunakan untuk hal-hal yang benar gitu. Belajar kayak, atau Anda mulai baca firman, selidiki firman. Anda yang terikat dengan game, coba Anda bertobat gitu. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang gak berguna. Untuk apa kamu hidup kalau cuma hanya begitu aja? Betul enggak? Anda harus mempersiapkan hidup kekal loh. Ini yang Anda kerjasama dengan Tuhan. Tuhan memberi, Anda mempersiapkan. Nanti Tuhan nuntun. Anda tidak bisa sendiri, Anda perlu Tuhan. Tapi Tuhan perlu kamu untuk mau mengerjakan. Makanya Paulus di dalam ayat 11 dikatakan dalam Filipi 3, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh. Lah ini yang kita kejar nanti. Om sering katakan nanti akan banyak orang nyesel. Jangan Anda nyesel di kemudian hari. Nyeselnya kapan? Nanti kalau udah dipanggil Tuhan. Oh masih lama. Orang hidup tuh sebentar. Om kemarin ketemu saudaranya. Om dulu ya orang Singkawang main ke Semarang, kerja di sana, satu rumah sama Om. Masih kecil, dia masih bujang. Sekarang anaknya udah besar, Om sudah punya istri, punya anak. Ketika kita, waktu cepet ya. Dulu saya lihat kayak Yosafat nih, masih kecil, Bella masih kecil-kecil. Apalagi tuh kasih tuh, udah sebesar ini dulu. Udah benar. Elia masih kecil. Ya. Beberapa ada Erino masih, Yusuf itu masih kecil-kecil. Sekarang itu Agnes itu udah setinggi itu. Sekarang lihat, ternyata Om di sini sudah berapa tahun? 9 tahun. Gak terasa loh. Kalau Anda gak mempergunakan waktumu dengan baik, bisa apa itu? Bisa lewat loh. Bisa kok udah lewat, udah terlambat. Dan orang yang namanya mati itu, meninggal itu udah ada yang tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa setahun, 2 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak ada yang tahu. Nah itu makanya kita mempersiapkan diri itu di situ, karena nggak ada yang tahu. Ya. Makanya Paulus ngomong supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi dia punya 2 gitu. Dia berkata gini,
yang kukendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan kematiannya, sehingga dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu ayat yang 10-11. Ayat yang ke-12, ayat 13 dikatakan tadi apa? Aku berusaha untuk nangkep, karena aku udah ditangkep. Ya, yang kulakukan apa? Melupakan yang lalu, mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dua loh ternyata, kebangkitan dari antara orang mati, hadiah, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang kita mau kejar. Karena tidak semua orang percaya nanti, yang orang yang berkata saya Kristen itu yang nanti memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Tidak semuanya. Jadi ada perbedaan antara kebangkitan dari antara orang mati dengan kebangkitan semua orang. Kalau dari antara orang mati, semua masih mati, kamu bangkit. Nah, ini yang nanti akan memperoleh kedudukan, kemuliaan. Tapi kalau semua orang bangkit, semua dibangkitkan semua, tidak ada satu pun, itu yang nanti dihakimi. Nah, Paulus, kalau aku mau bangkit dari antara orang mati, yang kedua aku mau memperoleh hadiah. Nah, ini yang harus juga menjadi harapanmu gitu loh. Aku tuh juga rindu. Toh gini loh, kalau dipikir-pikir ya, rugi apa enggak toh hidupmu tuh kalau ketika kamu serahkan sama Tuhan ketika kamu masih muda? Kira-kira rugi enggak? Saya katakan enggak rugi sebenarnya. Oh, hidupmu diserahkan sama Tuhan untuk dijadikan baik, bener loh, jadi indah. Kok rugi? Enggak rugi. Yang membuat kita rugi kenapa? Karena pikiran kita yang salah. Seperti contoh anak ya, waktu Anda masih kecil, anak nakal dipukul sama papamu, sedikit-sedikit nggak boleh. Kamu bilangnya apa? Papa mama jahat, itu kok boleh, aku nggak boleh. Tapi ketika kamu sudah besar, kamu kan bisa ngerti, iya ya, kenapa dulu kok aku dilarang, supaya aku nggak rusak. Dulu om juga gitu mikir, waduh, sudah besar baru, iya, supaya aku nggak rusak. Hari ini Tuhan didik Anda, itu supaya Anda nanti masuk surga. Sadarnya nanti kapan? Nanti kalau Anda udah mati, Anda masuk surga. Wah, puji Tuhan, aku dulu mau nurut. Nanti yang masuk neraka kan, aduh nyesel aku, kenapa dulu nggak mau nurut. Nanti itu benar itu. Berarti Anda nanti kalau yang dididik benar-benar dididik sama orang tua, udah besar nanti akan, iya, terima kasih sama papa mama udah didik aku. Sekarang aku bisa mandiri, bisa sukses. Tapi orang yang wah hidupnya udah kacau balau, nyesel, aduh dulu aku dididik kok nggak mau. Nah, nanti Tuhan juga sama. Kamu nanti, Anda dan saya ini ketika nanti sudah selesai baru ngerti, aduh kenapa dulu nggak mau ya. Nah, manusia kadang-kadang kenapa ketika itu tidak terima? Karena merasa, kok aku dikit-dikit tidak boleh, itu kok boleh ya? Nggak enak, memang nggak enak. Tapi itu untuk kebaikan. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau minta, Tuhan, aku tuh mau, Tuhan, didik kau aku. Aku mau berjuang, aku mau kerjasama, aku mau mengarahkan diriku kepada Engkau supaya aku punya harapan nanti. Harapannya apa? Bukan di dunia ini, tapi nanti kehidupan yang kekal. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.